Ya, selamat siang, salam sejahtera. Kali ini kita melanjutkan kuliah termodinamika 1. Kita lanjutkan sampai bab 5 ya. Bab 5 yaitu mengenai hukum termodinamika 2. Bahwa hukum termodinamika 2 itu yang pertama, tidak ada alat yang dapat beroperasi secara sempurna yang mengkonversi panas menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem yang hanya dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan. Poin yang kedua, tidak ada proses yang hanya terdiri dari perpindahan panas dari temperatur 1 ke temperatur yang lebih tinggi. Hukum termo 2. Kemudian kita bahas mengenai mesin panas, yaitu suatu alat untuk menghasilkan kerja dari panas dalam proses siklik. Contohnya steam power plant, yang mana fluida kerja yaitu steam secara periodik dikembalikan ke keadaan awal. Langkahnya sebagai berikut. Air atau cairan pada temperatur lingkungan dipompa masuk ke boiler pada tekanan tinggi. Kedua, panas dari bahan bakar yang ditransfer dalam boiler menuju air. Air akan terkonversi menjadi steam yang temperaturnya tinggi pada tekanan boiler. Langkah ketiga, energi ditransfer sebagai kerja dari steam menuju lingkungan dengan alat, misalnya turbin, yang mana steam akan terekspansi untuk menurunkan tekanan dan temperatur. Langkah keempat, steam yang keluar dari turbin akan terkondensasi pada tekanan dan temperatur yang rendah dengan perpindahan panas menuju air pendingin. Dalam praktek operasinya, fluida kerja dari mesin panas akan menyerap panas QH dari reservoir panas dan akan menghasilkan kerja W. Kemudian akan membuang panas QC ke reservoir dingin. Nah, ya, QH simbol dari panas, hot, kemudian panas ke reservoir dingin QC ya, cold. Sesuai dengan hukum pertama termodinamika, bahwa W sama dengan GH min GC, yaitu kerja sama dengan energi yang panas dikurangi dengan energi yang dibuang ke reservoir dingin, atau persamaan 5:1. Kemudian untuk perhitungan efisiensi panasnya, yaitu theta ya, ini simbol efisiensi, sama dengan output kerja dibagi input panas, sama dengan W dibagi GH, sama dengan GH min GC dibagi GH. Sehingga disederhanakan efisiensi sama dengan 1 min GC per GH. Ini kan GH per GH dikurangi GH per GC. GH per GH kan 1. Ya 1 min GC per GH. Atau persamaan 52. Kemudian mesin panas yang beroperasi reversibel sempurna adalah sangat khusus dan dinamakan mesin Carnot. Mesin Carnot itu adalah mesin panas yang beroperasi secara reversibel. Bagaimana langkah-langkah dari siklus Carnot tersebut? Ini ada 4, yaitu yang pertama, langkah pertama, sistem mula-mula dalam kesetimbangan termal dengan reservoir dingin pada temperatur TC akan mengalami proses adiabatis reversibel, sehingga menyebabkan temperatur naik pada reservoir panas TH. Langkah kedua, sistem mempertahankan kontak dengan reservoir panas pada TH dan mengalami proses isotermal reversibel selama panas QH diserap dari reservoir panas. Langkah ketiga, sistem mengalami proses adiabatis reversibel dengan arah berlawanan dengan langkah 1,
sehingga temperatur kembali pada reservoir dingin TC. Langkah keempat, sistem akan mempertahankan kontak dengan reservoir pada TC dan mengalami proses isotermal reversibel dengan arah yang berlawanan dengan langkah 2, sehingga kembali ke keadaan awal dengan melepas panas QC ke reservoir dingin. Nah, kalau kita gambar dalam diagram PV untuk siklus Carnot pada gas ideal, ya, itu seperti ini. Diagram P dan V. Ini tadi A ke B, B ke C, dan C ke D, kemudian D kembali ke A. Jadi ini yang dari A ke B itu adalah langkah pertama, ya, A ke B. Kompresi adiabatis sampai temperatur naik dari TC ke TH. Kompresi adiabatis berarti P-nya naik, temperaturnya juga naik. Kemudian langkah kedua dari B ke C. B ke C itu ekspansi. Ekspansi itu tekanannya turun, tapi isotermal. Artinya temperaturnya sama. Ya, temperaturnya tetap pada posisi TH. Ekspansi isotermal. Tekanannya turun. Sampai dengan C. Dengan menyerap panas banyak GH. Kemudian langkah ketiga dari C ke D. Itu ekspansi lagi. Tekanannya turun lagi. Tapi adiabatis. Ya, tidak isotermal. Temperaturnya sudah berubah. Hanya dia ekspansi adiabatis sampai dengan temperatur berkurang menjadi TC. Di sepanjang ini dia isotermal TH, kemudian turun menjadi TC. Dari C ke D. Kemudian langkah keempat, kompresi isotermal. Isotermal ini tekanan naik, tapi temperaturnya tetap. Ya, temperaturnya hanya sebatas TC saja. Sampai dengan keadaan awal dengan melepas panas QC. Ini kembali ke langkah awal. Ini adalah suatu proses siklus Carnot. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Seperti yang deskripsikan di langkah sebelumnya ini. Kemudian untuk langkah isotermal dari B ke C dan dari D ke A tadi, dari grafik PV, itu nilai dari KH dapat dihitung sama dengan RTH kali Ln VC per VB. Dan QC sama dengan R kali TC kali Ln VD per VC. Sehingga GH per QC sama dengan ini GH per QC. Jadi TH Ln VC per VB dibagi TC kali Ln VD per VC, sama 56. Kemudian untuk proses adiabatisnya, min CV per R kali DT per T sama dengan dV per V. Sedangkan untuk langkah dari A ke B, itu integral dari TC ke TH, dari CV integral untuk CV per R DT per T sama dengan Ln VA per VB. Kemudian langkah dari C ke D, ini integral CV per R dari TC ke TH, DT per T sama dengan Ln VD per VC. Ya, jadi ini langkah AB, langkah BC, langkah CD, langkah DA. Kemudian di sini Ln VA per VB itu sama dengan Ln VD per VC. Atau Ln VC per VB sama dengan Ln VD per VA. Sekarang persamaan 56 dapat diubah menjadi PH per QC sama dengan PH per TC. Nah, ini adalah persamaan Carnot, persamaan 57. Kemudian disubstitusi ke persamaan 52 akan menjadi ini efisiensi sama dengan 1 min PV per TH. Nah, persamaan 58, jadi 57 dan 58 adalah persamaan Carnot. 58 untuk menghitung efisiensi, kemudian yang untuk menghitung panas. Yaitu nanti panas ya panas yang dibuang ke reservoir panas maupun panas yang dibuang ke reservoir dingin. Nah, untuk aplikasinya bisa kita bahas mengenai contoh 51. Sebuah power plant ya,
pabrik penghasil tenaga listrik, kapasitas 800.000 kW, menghasilkan steam pada 585 Kelvin, dan panas dibuang ke sungai pada temperatur 295 Kelvin. Jika efisiensi termal pembangkit listrik tersebut 70% dari nilai maksimum yang mungkin dihasilkan, berapa banyak panas yang dibuang ke sungai pada pabrik pembangkit listrik tersebut. Ya, misalnya efisiensi termal yang mungkin dapat diberikan di persamaan 58 tadi, di mana TH sebagai temperatur pembangkit steam dan TC adalah temperatur sungai. Sehingga efisiensi maksimal yang mungkin 1 min 295 kurangi 585 ya. 1 min TC per TH. Itu efisiensi maksimal yang maksimal bisa diperoleh. Sehingga efisiensinya adalah 0,4957. Itu maksimal yang bisa dicapai. Nah, sehingga efisiensinya tadi hanya 70% dari nilai yang mungkin. Itu dikalikan 0,7. Ini dikalikan 0,7 menghasilkan 0,3470. Nah, ini adalah efisiensi aktualnya, 70% dari efisiensi maksimal. Nah, bersama 51 dan 52 dapat digabungkan untuk mengeliminasi QH. Sehingga untuk menghitung QC dapat dituliskan QC sama dengan 1 min efisiensi dibagi efisiensi kali W kali kerja. Sama dengan 1 min 0,347 dibagi 0,347 kali 800.000 kapasitasnya ini. Ya, ketemu 1.505.500 kW. Ini adalah QC atau panas yang dibuang ke sungai. Jadi sebanyak 1.505.500 kW. Ini jadi. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai entropi. Entropi itu adalah dV per T. Ya. Atau perubahan panas reversibel per temperatur. Samaan 5/11. Atau delta S sama dengan integral dQ reversibel dibagi T. Nah, bila proses reversibel dan adiabatis, maka dQ reversibelnya sama dengan 0. Ya, sehingga ds total sama dengan 0 atau entropi konstan. Atau entropinya sama ya, konstan, sehingga dinamakan proses isentropik. Itu proses yang entropinya sama karena tidak ada perubahan entropi. Sehingga selisihnya itu 0 dQ reversibel. Atau S1 sama dengan S2. S2 min S1 kan sama dengan 0. Kemudian perubahan entropi pada gas ideal. Dari hukum pertama termodinamika untuk proses reversibel, dQ reversibel sama dengan BH min VdP. Untuk gas ideal, dH sama dengan CPIG kali dt dan V sama dengan RT per P. dQ reversibel per T sama dengan CPIG kali dt per T min R kali dP per T. Sehingga ds sama dengan CPIG kali dt per T min R kali dP per P. Untuk ds per R-nya bagi R, maka CPIG per R kali dt per T min D kali ln P sama 5/13. Kemudian ini kita integralkan dari keadaan awal ke keadaan akhir, sehingga delta S per R sama dengan CPIG per R kali ln T per T0 dikurangi ln P per P0. Persamaan 5/18. Nah, kemudian bisa kita lihat penerapannya pada contoh 53 berikut. Gas metan pada 550 Kelvin dan 5 bar mengalami ekspansi
adiabatis reversibel sampai 1 bar. Ekspansi berarti tekanannya turun ya dari 5 ke 1. Dianggap metan sebagai gas ideal pada kondisi tersebut. Tentukan temperatur akhirnya. Di temperatur akhir pada 1 bar itu berapa? Karena pada 5 bar tadi 505. Nah, ini dapat kita selesaikan. Delta S sama dengan 0 ya, karena ekspansi reversibel ya adiabatis. Dan bersama 518, kita hitung PIG S per R kali Len T2 per T1. PIG per R ya, karena ini 0 ya. Jadi 518 kan. Nah, ini delta S-nya 0, karena ekspansi adiabatis reversibel. Delta S 0. Berarti ini 0, di sini 0. Sehingga sama dengan ini sama dengan 0. Nah, sehingga bisa berubah menjadi seperti ini. CPIGS per R kali Len T2 per T1 sama dengan Len T2 per T1. Nah, Len T2 per T1 sama dengan Len 1 per 5. Sama dengan minus 1,6094. Kemudian CPIGS tergantung pada T, ya pada T2, maka bisa kita susun ulang persamaan ini untuk menyelesaikan secara iteratif. Ya, Len T2 per T1 itu sama dengan min 1,6094 dibagi dengan CP IGS per R. Ya, atau T2 sama dengan T1 dikalikan eksponen min 1,6094 dibagi CP IGS per R. Nah, ini tinggal kita hitung. Di dalam buku Smith-Vaness ini dihitung dengan menggunakan program MATCAD. Di appendix D itu ada. Ya, jadi programnya harus dibuat dulu baru kita inputkan ke sini. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita menggunakan perhitungan secara iteratif dengan bantuan Excel. Ya. T2 min T1 kali eksponen min 1,6094 per CPG S per R. Nah, ini sendiri itu masih mengandung T2. Ya, ini bisa kita lihat di persamaan ini persamaan 517. Ya, 517. 517 itu persamaannya seperti ini. Oke, kita bahas ya. Jadi T2 tadi sama dengan T1 kali eksponen min 1,6094 bagi CPIGS per R. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat CPIGS per R itu juga fungsi T2 dan T1. CPIGS per R ini sama dengan kita lihat di persamaan 517. Jadi A ditambah B T0 ditambah C T0 plus D per to kuadrat bagi lagi T0 kuadrat dalam kurung dikalikan dengan dalam kurung to plus 1 2. Dan ini nanti dikalikan dengan to min 1 dibagi Len to. Nah, to itu adalah T akhir dibagi T awal atau T2 per T1 itu to. T0-nya itu T awal atau T1 ya, yang 550 tadi. Jika 550 diekspansi sampai T ya, T-nya yang kita cari tadi. Nah, ini kita masukkan, ini ada nilai A, B, C, D itu ada di appendix C ya, appendix C di buku Smith-Vaness untuk metan. Jadi kan bahannya metan ini, ya, metan. Nah, ini ABCD-nya kita cari di tabel tersebut. Kita langsung hitung aja, jadi T2 tadi ini, T1-nya ini ya 550 kali eksponen. Eksponen min 1,6094. Kemudian dibagi CPIG. Nah, CPIG-nya kan ini masuk di sini. Jadi A-nya 1,702, B-nya 9,081 kali 10 pangkat minus 3 dikali T0 ditambah C. C-nya minus 2,164 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Kali T0 kuadrat, 550 kuadrat ditambah D. Lah, D-nya itu 0. Kita langsung aja 0.
ruang tutup ini kemudian dikalikan to plus 1. To itu T2 per T. Ya, T akhir per T awal. 550 T2 per 550 plus 1 per 2. Kemudian dikalikan to min 1. To min 1 dibagi len to. Ya, to-nya T2 per T awal. T awalnya 550. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan Excel iterasi. Nah, bisa kita misalkan ini TI dan ini TI plus 1. Jadi, yang di sini itu adalah TI, ya, yang ruas kanan. Kemudian yang ruas kiri ini adalah TI plus 1. Nah, TI-nya ini kita tebak aja sembarang, misalnya DC 100. Ini DC 100, DC 100, DC 100. Kemudian ini kita hitung yang ruas kanan dengan T2 100. Nah, setelah kita hitung, ya, itu akan didapatkan 364,55 yang ada di sini. Nah, itu artinya apa? Artinya belum sama. Padahal ini kan sama ini. T2 ini dengan ini T2 sama. Tapi cara menghitungnya dengan cara iterasi. Ya. Karena ini kalau diselesaikan secara analitis sangat sulit. Sehingga dengan iterasi tidak 100, ini seharusnya ketemunya 100. Tapi ternyata tidak. Nah, kita coba lagi. Tebakan berikutnya kita isi 364,55. Isi lagi, kita hitung lagi. Ruas kanan ini akan ketemu 407,13. Belum sama lagi. Ya, ini belum sama. Nah, harus dihitung terus sampai nanti sama. Kita hitung, masukkan 407. 407 ini, nah, masukkan ke sini, ini diganti 407, dihitung lagi. Kita akan terhitung 410. Belum sama, 410, masukkan lagi. Gitu terus. Sampai nanti akhirnya ketemunya 411,34. Ya, sama dengan ini, yang di buku. Itu dengan cara iterasi. Bisa kita lihat di sini. Excel ya kita. Nah ini ya. Jadi tadi persamaannya T2 ya, kita tulis ulang di sini. Nah ini kemudian kita masukkan tadi ini adalah T tebakan, T1 ini T hasil, ini yang ruas kiri. T plus 1 ruas kiri, yang TI ini adalah yang sebelah kanan, T2 sebelah kanan. Nah, tadi kita masukkan 100, kemudian kita hitung. Ini cara penulisannya rumusnya ya ini persis. Ini ya, nah ini persis ditulis di sini 550 ya. Seperti itu. Ini 550 kali eksponen min 1,604. Kemudian A-nya masukkan, B-nya masukkan, CD dan T apa? T 0-nya 550 masukkan semua parameter-parameter yang sudah diketahui, dan T2 ini diisi di sini. Jadi ini TI ya, ini TI. TI-nya kan ini 100. Kan ketemu ini. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini. Sama dengan ini kan di D11 ya. Kolom D dari 11. Ini masukkan D11. Nanti D11 sama dengan D11. Nah, terus kita hitung ini tinggal diseret aja ke bawah. Nah, gini. Ketemu ini. Nah, ini otomatis akan berubah jadi C12. Nah, ini. C12 kan. Nah, ini di sini. Ini saya turunkan lagi ini menjadi C13. Nah, ini C13. Nah, jadi ini kalau saya turunkan ini perhatikan ini kan turun. Nah, ini ganti kan. Nah, yang berubah cuma ini dok, lainnya tetap. Nah, kita perhatikan ini tadi C11 itu C11 membaca di sini, dan ini saya turunkan, ini membaca C12 akan membaca di sini, dia akan membaca di sini terus. Berubah cuma di sini aja. Angkanya tetap. Demikian juga yang ini. Tadi di 11, ini saya turunkan, ini kan baca di 12, di 13, di 14, di 15. Nah, jadi lebih mudah ya untuk menghitung cara iterasi dengan Excel. Saudara mau manual ya boleh, tapi lama. Jadi ini perhitungannya. Hitungnya 411,34.
Ya. Ini sesuai dengan yang tertulis di buku Smith-Vaness yaitu 411,34. Nah, di sini untuk tebakan awalnya itu di bawah 550. Disarankan 100 ya. Di bawah 550 bisa 100, 150 sembarang. Namun demikian ya, jadi nanti kita tebak demikian akan menghitung CPG per R ya. Akan mensubstitusi T2 secara otomatis ya kalau dengan Excel. Nah, namun demikian ini tidak usah 100 di bawah ini nggak apa-apa. Saudara tebak sesuai keinginan Anda mau berapapun akan ketemunya 411. Nah ini saya tebak 1000. Ya, tetap 411 ya. Mau tebak 23 ya tetap sembarang. Ya, atas 550 mau tebak 5678 terserah tetap ketemunya ini. Jadi ini tidak akan berubah ya karena ini persamaannya sudah konvergen. Ya, 100 seperti ini. Itu ya. Karena ini persamaannya sudah bagus konvergen sampai konvergen sampai nilai akhirnya ini. Oke, demikian kuliah kali ini. Mudah-mudahan Anda paham dan tetap sehat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Terima kasih, selamat siang.